Shalom. Saya terakhir di tempat ini tahun 2020, kalau saudara masih ingat. Waktu itu saya masih punya masalah dengan kaki saya, dan saya khotbah di tempat ini dengan duduk di kursi yang tinggi, seperti kursi bar. Dan saya harus mengalami masa-masa sulit itu selama 2 tahun. Dan itu pada tahun 2022 bulan Mei saya di tempat ini. Juli itu adalah masa-masa yang paling berat buat saya. Sehingga terus terang, saudara, pada hari itu, di bulan Juli itu, Juni akhir, saya sebetulnya sudah nyerah sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, stop ya Tuhan, sudah cukup sampai di sini saja. Saya pikir itu selesailah waktunya buat saya, saudara. Saya sudah nggak sanggup lagi melayani Tuhan dalam kondisi kaki saya. Setiap kali saya gerak saja ini, hanya satu otot di paha saya, saudara, yang ngalamin masalah, tapi itu sakitnya luar biasa. Saya mesti melewati setahun hampir nggak bisa tidur tiap malam. Dan saya tahu kalau orang tidur malam-malam nggak bisa tidur itu jam bergeraknya lama banget, saudara. Lihat jam 1, usai tidur, mulai pagi jam 1:01. Kapan paginya, saudara? Dan bulan Juni akhir itu saya nyerah sama Tuhan dan saya batalkan semua jadwal saya di bulan Juli, Agustus. Saya cancel semua. Saya nggak kuat, saya nyerah. Sudah stop, cukup Tuhan sampai di sini. Nah, tiba-tiba, saudara, di tengah-tengah saya dalam kondisi menyerah seperti itu, Tuhan berikan kepada saya ayat firman Tuhan Markus 11 ayat 12 sampai 14. Yuk sama-sama kita baca sama-sama ya. Markus 11 ayat 12 sampai 14. 2, 3. Keesokan harinya, Yesus dan ke-12 muridnya berkata, Yesus merasa lapar, dan dari jauh ia melihat pohon ara yang berdaun. Ia mendekatinya, pada pohon itu. Tetapi ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Dari Betania, Tuhan Yesus menuju kota Yerusalem. Di tengah jalan, dia melihat sebuah pohon ara. Dan dia mendekati pohon ara itu berharap ada buah di sana. Tapi didapati hanya daun daripada pohon ara itu. Lalu Tuhan Yesus mulai marah sama pohon ara itu dan mengutuk pohon ara itu. Dan Alkitab menyaksikan pohon ara itu mati. Kenapa pohon ara itu nggak berbuah? Ayat ini menjelaskan bahwa memang itu bukan musimnya buah ara. Kalau nggak musim buah ara, jangan berharap ada buah pohon ara, saudara. Berapa waktu yang lalu saya pernah ada di Bengkulu, saudara. Bengkulu itu terkenal dengan durennya, karena itu salah satu pusatnya duren, saudara. Saya tanya sama balanya, Pak, ada duren? Wah, udah lewat Pak musimnya, Pak. Loh, karena kalau lewat musimnya nggak ada duren? Nggak ada, Pak. Ini kalau lagi musim, Pak, di sepanjang jalan semua duren, Pak. Tapi kalau udah lewat musim, Pak, satu durian pun nggak ketemu. Betul, sudah kami keliling nggak ada sama sekali durian. Ya kenapa? Karena nggak musim, saudara. Kalau musim banyak, kalau nggak musim nggak banyak. Kenapa pohon ara ini nggak berbuah? Karena memang nggak musim pohon ara. Tapi yang jadi masalah adalah kenapa Tuhan Yesus marah? Lo memangnya Tuhan Yesus nggak tahu kalau itu bukan musim buah ara? Kenapa dia musim marah pohon ara? Karena itu bukan musim berbuah kok. Kenapa dia dimarahin untuk pohon ara? Saudara, rupanya saudara, yang namanya pohon ara, sekalipun tidak musim, pohon ara itu tetap harus menghasilkan buah. Amin. Walaupun kalau musim buahnya besar-besar, kalau tidak musim buahnya cuma kecil dan hanya beberapa buah. Tapi yang namanya pohon ara tidak pernah tidak ada buahnya. Kalau tidak musim buahnya sedikit dan kecil, tapi kalau musim buahnya banyak dan besar-besar. Jadi buat Tuhan Yesus, dia masih berharap walaupun ini bukan musim buah ara, tetap ada buahnya. Khotbah saya hari ini judulnya adalah tidak ada alasan untuk tidak berbuah. Nah, waktu Tuhan berikan ayat itu pada saya, dan kondisi saya sedang sakit di kaki saya dan saya menyerah sama Tuhan. Saya give up sama Tuhan, saya bilang mudah Tuhan, saya stop. Saya gak sanggup melayani Tuhan lagi. Tiba-tiba Tuhan berkata begini, aku gak peduli kondisimu. Aku gak peduli keadaanmu. Engkau bilang kau sedang sakit. Engkau bilang kakimu tidak bisa berjalan. Aku tidak peduli. Aku tetap mau engkau menghasilkan buah buat aku. Amin.
Amin, saudara. Amin. Tuhan sudah peduli sama kondisi kita. Kadang-kadang kita sehingga buat alasan. Wah, Tuhan lagi repot, Tuhan kerjaan lagi banyak, situasinya gak mendukung, situasi lagi sulit, ini lagi krisis, saya gak bisa. Tuhan, aku gak peduli keadaanmu seperti apa. Aku gak peduli situasi yang kau hadapi seperti apa. Tapi aku mau, aku tetap harus menghasilkan buah. Amin. Tetap 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 menghasilkan buah. Amin. Yang setuju katakan. Amin. Kalau saya bilang sama Tuhan begini, Tuhan, gimana saya bisa menghasilkan buah? Jalannya susah. Jalannya saya menderita. Tuhan bilang, iya. Engkau susah jalan karena kau berjalan dengan kekuatanmu sendiri. Mulai hari ini pegang tanganku. Yes. Aku bawa engkau berjalan. Yes. Dan aku bawa engkau makin kuat. Makin kuat. Makin kuat. Amin. 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 Makin kuat. Dan itu terjadi sejak tahun 2022. Wow. 2 tahun Tuhan tuntun saya berjalan. Saya harus pakai tongkat. Saya bilang dalam hati tongkat yang Musa ini. Tongkat yang Tuhan kasih. 2 tahun. Tapi saya tetap pergi kemana-mana. Walaupun juga kadang-kadang begitu sampai hotel dari airport, aduh, saya lihat jalan 4 kilo hari ini, capek sekali saudara. Tapi terus saya lakukan karena Tuhan janji, saya akan dibuat makin kuat, makin kuat, Yes. makin kuat. Yeah. Dan masuk tahun 2025 ini, tanggal 1 Januari, Tuhan berkata hari ini tinggalkan tongkatmu, berjalan Wow. tanpa tongkat. Wow. Aku sudah jadikan engkau kuat. Dan sampai hari ini saya kuat. Amin. Saya bisa berjalan semua karena kasih karunia Tuhan. Haleluya. Tuhan gak peduli keadaan kita. Tuhan gak peduli alasan kita. Apapun alasan saudara, kau masih muda, kau sudah senior. Atau ketika saya diundang satu gereja dan sudah berkhotbah dikasih tema sama mereka. Temanya begini saudara. Pak, ini banyak pekerja minta pensiun. Karena mereka udah lama pelayanan, yang muda-muda aja, saya mah yang tua-tua mau pensiun aja. Saya bilang sama mereka, kalau mau pensiun, benar mau pensiun, yakin mau pensiun, siap-siap boleh mati. Dari mau pensiun di depan mau mati. Loh, kalau sudah pensiun buat kerajaan surga, apa untungnya lagi? Surga nggak butuh engkau lagi. Kalau kau tidak mau berbuah, surga nggak perlu saudara. Surga bilang, udah pulang kan? Pulang. Ngapain lo di dunia kalau nggak berbuah? Ngapain di dunia kalau nggak mau lakukan pekerjaan Tuhan? Udah pulang aja ke surga. Saudara, Tuhan nggak peduli kalau kondisi kita. Tuhan nggak peduli alasan kita. Tapi Tuhan mau satu hal. Selama kau di dunia ini, hasilkan buah buat Tuhan Yesus. Amin. Hasilkan buah buat Tuhan Yesus. Amin. Hasilkan buah buat Tuhan Amin. Yesus. Hasilkan buah buat Tuhan Yesus. Amin. Saya katakan. Yes. Amin. Sekarang bagaimana kita bisa menghasilkan buah? Yang pertama, memilih dekat dengan Tuhan Yesus. Kita baca yuk satu kisah populer, Lukas 10 ayat 41 sampai 42. Sama-sama, 2, 3. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Tidak akan diambil daripadanya. Ada orang yang namanya Marta tempat ini? Gak ada yang namanya Marta atau gak ada yang aku? Saya nemu berapa tempat, segala rata yang namanya Marta tuh orang yang super sibuk. Orang yang gak bisa diam, mau aja ngurusin repot-repot banyak hal. Ya mungkin karena namanya Marta. Apakah pekerjaan Marta itu gak perlu? Perlu. Kalau nggak ada yang seksi repot, ya kita juga repot, saudara. Perlu ada orang-orang kayak Marta. Tapi Tuhan saja berkata begini. Tuhan tidak katakan yang dibuat Marta itu tidak baik, tidak. Tapi Tuhan berkata yang terbaik adalah yang diambil oleh Maria. Marta kerjakan yang baik, tapi Maria kerjakan yang Terbaik. Apa yang terbaik? Dekat dengan Maria hanya duduk di bawah kaki Tuhan Yesus, hanya intim sama Tuhan, hanya melekat sama Tuhan, hanya akrab sama Tuhan, Yes. hanya memandang kepada Tuhan Yesus. Yes. Yohanes 15 ayat ke-4 katakan kalau kau mau berbuah, ranting harus melekat kepada pokok anggur. Amen. Tanpa kau melekat pada pokok anggur, jangan harap engkau akan menghasilkan Ya. buah. Maria tahu yang terbaik. Bukan berarti yang dikerjakan Marta gak baik, itu baik. Tapi yang terbaik adalah yang dikerjakan Maria, yaitu dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Dan saya mau bilang buat saudara, waktu kau intim sama Tuhan, dekat sama Tuhan, apapun yang kau perlukan Tuhan sediakan buat saudara. Amin. Apapun yang kau butuhkan
Tuhan sediakan untuk Amin. saudara. Yang setuju sama-sama katakan. Amin. Banyak orang menjadi Kristen, saudara. Maaf. Banyak orang Kristen hanya ke gereja setiap minggu. Tapi maaf, saudara, tapi tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Gereja tidak pernah bisa bawa saudara ke surga, maaf. Gereja tidak akan pernah bisa bawa saudara ke surga. Tapi gereja hanya bisa memperkenalkan saudara dengan satu pribadi yang namanya Yesus. Ya. Selanjutnya, hubungan pribadimu dengan Tuhan Yesus itu yang menentukan kau masuk surga atau tidak masuk surga. Engkau masuk surga atau tidak masuk surga bukan tergantung berapa rajinnya kau ke gereja. Kalau anak sekolah minggu kadang-kadang dapat bintang, saudara. Pada ngumpulin 40 bintang dapat hadiah apa? Makin rajin ngumpulin banyak bintang nanti Natal dapat hadiah. Itu porsinya anak sekolah minggu, saudara, bukan anak sekolah minggu. Yes. Saudara mesti ngerti. Ke gereja setiap minggu tidak jaminan saudara masuk surga. Tapi kalau kau punya hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus, itu yang menjamin saudara akan masuk surga. Amin. Yang mengerti katakan. Amin. Engkau perlu punya hubungan pribadi, satu kerinduan untuk ketemu dengan Tuhan. Tolong next slide. Ada 3 pribadi yang unik sebenarnya. Joshua, Samuel, dan Daud. Joshua yang pertama. Satu ketika Joshua itu menemani Musa masuk ke kemah suci untuk ketemu Tuhan. Setelah Musa ketemu Tuhan dan ngobrol-ngobrol sama Tuhan, lalu Musa keluar dari kemah suci. Tapi apa yang terjadi? Yosua nggak keluar, saudara. Yosua tetap tinggal di kemah suci. Mungkin kalau saya berikan bahasa gaya saya, Yosua ngomong sama Musa, bos, kalau nggak ada kerjaan lain yang aku harus kerjakan, boleh nggak aku di sini aja? Aku suka di sini. Aku suka tinggal di kemah suci. Yosua suka dekat dengan Tuhan, saudara. Dan Tuhan pakai Yosua luar biasa merebut tanah perjanjian, saudara. Tuhan tuh suka dengan Yosua karena Yosua suka berdiam dalam kemah sucinya Tuhan. Samuel, pada zaman Samuel, zamannya Imam Eli, suara Tuhan jarang terdengar. Gak banyak pesan Tuhan pada zaman itu. Tapi Samuel, satu ketika dia mendengar suara Tuhan berkata, Samuel. Kenapa, saudara? Tuhan tuh gak ngomong sama Imam Eli pun Tuhan gak ngomong, tapi sama Samuel. Yang maaf, saudara, Samuel itu hanya office boy yang bekerja pada Imam Eli. Tapi Tuhan bicara sama Samuel. Kenapa? Karena Samuel, dikatakan oleh kitab Samuel berkata, dia suka tidur di dekat kemah suci. Samuel itu kalau tidur, di sebelahnya tabut Allah. Ada tabut Allah, dia tidur di situ, saudara. Itu kesukaannya Samuel, tidur dekat sama Tuhan. Daud berkata apa? Kesukaannya. Tetapi aku suka dekat pada Allah, menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Daud berkata, aku tuh suka ngobrol sama Tuhan, intim sama Tuhan, akrab sama Tuhan, suka bergaul sama Tuhan. Kemarin saya berangkat ke Lampung, hari Kamis, 2 hari sebelum saya berangkat, saya punya masalah dengan radang di tenggorokan saya. Aduh, saya bilang ampun ini. Di Lampung saya mesti khotbah 4 kali hari ini. Besok ada WBI sekali lagi. Tuhan, di mana nih Tuhan, suara udah serak-serak basah begini. Bisa nggak ya? Dalam kondisi seperti ini saya bilang ke Tuhan, bisa nggak Tuhan? Bisa ya Tuhan ya. Kasih suara ya Tuhan ya. Taruh suaramu di sini ya Tuhan. Saudara, ngobrol sama Tuhan, bergaul sama Dia. Kadang-kadang kau merasa masa-masa letih, masa-masa lelah, mungkin banyak persoalan kau hadapi, banyak problem kau hadapi. Ayo ngomong sama Dia. Ngomong, Dia mau menjadi sahabat saudara. Amin. Dia mau mendengar cerita saudara. Amin. Daud berkata, aku suka dekat dengan Dia, supaya aku bisa banyak cerita sama Tuhan, banyak ngobrol sama Tuhan. Mari saudara, jalin hubunganmu sama Tuhan, banyak ngobrol sama Tuhan, banyak itu. Tuhan siap mendengar suara saudara setiap saat, kapanpun kau butuh Tuhan, Tuhan siap mendengar saudara. Amin. Yang setuju katakan. Amin. 1 tahun dimana saya sulit tidur waktu pagi saya masih sakit, saudara. Itu adalah masa-masa yang tadinya saya nggak tahu kenapa, tapi setelah beberapa saat saya baru tahu.
Oh, ini Tuhan izinkan terjadi supaya di malam-malam seperti itu saya hanya bisa banyak bicara ngobrol sama Tuhan. Ngobrol seperti seorang sahabat, saudara. Kadang-kadang saya ngeluh, Tuhan, sakit ya Tuhan. Ini sampai kapan ya Tuhan? Dia berikan penghiburan buat saya. Dia berikan kekuatan buat saya. Kadang-kadang saya bangun pagi, kaki saya tiba-tiba sakit. Saya bilang, Tuhan, ini kok progresnya kok makin buruk ya Tuhan, bukan makin sehat, kok makin sakit. Tiba-tiba Tuhan berikan penghiburan buat saya. Tiba-tiba dalam sekejap kaki saya tidak sakit lagi, saudara. Wow. Seringkali Tuhan berikan penghiburan buat kita, saudara. Tapi Tuhan mau pada dekat dengan Dia. Amen. Bergaul intim dengan Dia. Yes. Bergaul akrab dengan Dia. Yes. Yang mengerti katakan. Amin. Saya nggak tahu kondisi saudara hari-hari ini. Mungkin kau sempat jauh sama Tuhan. Atau mungkin kau sempat rasanya kan Kristen aku hanya Kristen yang rutinitas tiap minggu ke gereja. Zakaria 1:3 katakan begini, kembalilah kepadaku, demikian firman Tuhan semesta alam, maka aku akan kembali kepadamu. Datang sama Tuhan, maka Tuhan akan datang kembali kepada saudara. Yang setuju katakan Amin. Saudara, saudara ingat ada satu kisah mengenai seorang bapak yang punya 2 anak. Yang satu si sulung dan lagi si bungsu. Satu ketika si bungsu minta harta warisan sama orang tuanya dan dia pergi jauh dari orang tuanya, foya-foya. Dia berfoya-foya dan hartanya habis. Waktu hartanya habis, dia mulai berpikir untuk cari pekerjaan. Dan dapatlah sebuah pekerjaan untuk mengembalakan babi, untuk menjaga kandang babi. Dan waktu dia menjaga kandang babi, dia melihat babi sedang makan, saudara. Si bungsu ini lapar dan dia melihat babi sedang makan dengan lahapnya. Si bungsu ini pingin makan makanan babinya atau babinya? Makanan babinya. Babinya atau makanan babinya? Makanan babinya. Dia nggak berani makan babinya, saudara. Dia bilang, makanan babi pun nggak apa-apa lah. Tapi nggak ada orang kasih makanan babi sama dia. Saya kalau ingat babi ini selalu ingat cerita pelayanan saya di Nias, di Pulau Nias. Ada orang Nias di sini? Nggak ada orang Nias di sini. Nggak ada. Satu ketika saya melayani di Pulau Nias, pelayanan ibadah Natal. Kebaktian Natal dimulai jam 10 malam. Selesai kurang lebih setengah 12. Dimulai jam 9. Kira-kira selesai jam 11. Lalu selesai ibadah Natal, dibagi nasi dus. Semua jemaat kasih nasi dus, pemusik, BL, singer, semua dapat nasi dus. Saya nggak dikasih. Dalam hati saya bilang gini, emangnya pendeta nggak lapar? Pendeta juga manusia, woy. Lapar juga, woy. Nasi dus, woy. Tapi kan mau minta kan nggak enak kan, saudara ya. Nggak lama panitia datang. Maaf Pak Pendeta, bagian Bapak agak beda, Pak. Bapak ada makanan khusus, tidak nasi dus. Oh, lega saya. Saya bilang sama anak musik, sorry, bagian gua bukan nasi dus, makanan khusus. Silakan nikmati nasi dus ya. Nggak lama makanan khusus datang. Satu nampan taruh depan saya. Isinya apa? Kepala babi. Utuh dengan 2 kupingnya, dengan congornya, dengan 2 matanya, monyongnya. Lengkap. Sebelahnya ada pisau sama garpu. Sudah dimasak, direbus sama air garam. Di sebelah saya Ketua BPD Kepulauan Nias. Saya tanya sama beliau, Pak, ini diapain? Oh, itu khusus Pak buat Pak Pendeta. Itu makanan kehormatan. Kehormatan. Mendingan nasi dus. Saya bilang, mana musik? Mau tukeran nggak? Spesial Pak, spesial Pak. Khusus Pak, bukan bagian kami Pak, bagian Bapak. Dasar lo. Saya bilang sama Ketua BPD, ini diapain Pak? Bapak makan aja Pak, itu semua buat Bapak Pendeta. Aduh. Mungkin dia lihat saya bingung, saudara kalau dia bilang gini, Bapak potong aja bagian pipinya sedikit, lalu Bapak makan, nanti bilang Bapak sudah kenyang, minta dibungkus. Yang penting Bapak sudah coba. Saya potong sedikit, saya makan. Asin. Cuma direbus sama air garam, saudara.
Lalu saya bilang, panitia, boleh dibawa pulang aja nggak? Oh, siapa? Diambil kantong plastik kresek, dimasukin kantong plastik, taruh depan meja saya. Saya bilang sama ketua BPD, Pak, besok saya kan berangkat balik ke Jakarta. Ini buat Bapak aja ya. Ini bawa pulang ya. Oh jangan Pak Pendeta. Di mobil saya sudah ada 5. Karena hari ini, malam ini Natal ke-6 buat saya. Kalau saya dapatin lagi ada 6 di mobil saya lagi. Gak apa-apa Pak, biar full di sana. Saya sharing, kesaksian bagaimana ditangkap, dipotong dan lain sebagainya. Tapi itu makanan kehormatan buat mereka, saudara keluarga. Nah, si bungsu ini mulai berpikir, di rumah bapakku banyak makanan, aku mau pulang. Saudara tahu, sejak anak bungsu itu pergi dari rumah orang tuanya, bapaknya tiap hari berdiri depan pintu dan melihat kalau anakku pulang hari ini. Pembantunya berkata, Tuhan sudah nggak bisa cariin, itu anak kurang ajar, nggak bakal pulang dia. Sudah ngapain Tuhan nungguin dia tiap hari? Tuhan bilang, ya satu ketika dia akan pulang. Aku nunggu kapan dia pulang. Tiap pagi papanya melihat menunggu anaknya pulang. Sampai satu ketika dia melihat ada seorang berjalan dari jauh seperti anaknya. Papanya nggak peduli, dia lari menyongsong orang itu. Dia peluk orang itu dan dia beranak orang itu berkata, Papa, ampuni saya berdosa sama Papa, saya minta ampun. Papa bilang, lupakan anakku. Aku sudah melupakan semuanya. Dan hari ini aku berbahagia. Anakku pulang ke rumah. Yes. Saudara tahu, mungkin kita rindu bergaul dengan Tuhan, kita rindu dekat dengan Dia, tapi dengar, Bapakmu di surga jauh lebih rindu kepada saudara. Wow. Jauh lebih rindu kepada saudara. Amen. Jauh lebih ingin dekat kepada saudara. Yes. Yang setuju sama-sama katakan. Amin. Dia rindu dekat dengan saudara. Demikian rindunya, dia menantikan kau setiap saat. Kapan anakku pulang? Satu saat beberapa waktu yang lalu, sudah cukup lama ini sebenarnya, jam 11 malam saya ditelepon seseorang, Pak, bisa ke rumah nggak? Jam 11 malam sebenarnya. Ada apa ya, Bu? Seorang ibu yang telepon, Mama sakit, Papa bisa doakan nggak? Besoknya saya ke sana. Besok takut terlambat, Pak, malam ini saja. Aduh, jam 11 malam tuh. Dan kalau ke rumah dia, itu harus lewat kuburan Cina, lewat di tengah-tengah kuburan. Jam 11:30 sampai rumah dia. Mama terbaring di balai-balai gitu, dalam keadaan koma. Saya tanya anaknya, Mama sudah terima Tuhan Yesus? Belum Pak, Mama masih di agama lama. Kalau dia ngomong bisa, Mama koma Pak. Saya bilang, mesti gimana dong saya? Koma, belum terima Tuhan Yesus, lalu gimana? Saya lalu tanya, kalau saya doa, Mama dengar nggak? Kata dokter dengar, tapi Mama nggak bisa bereaksi. Saya duduk di sebelah tante itu, lalu saya ajak dia ngomong, Tante, kalau Tante dengar suara saya mau ajak Tante untuk terima Tuhan Yesus. Kalau Tante setuju untuk terima Tuhan Yesus, Tante ikutin doa saya ya. Lalu saya berdoa, Tuhan Yesus, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ampuni dosa saya, ampuni kesalahan saya. Saya bertobat Tuhan Yesus. Saya mau hidup dalam hidup saya yang baru bersama Tuhan Yesus. Amin. Saya pamit, saya pulang. Besok jam 8 pagi, anaknya telepon, Mama sudah berangkat jam 2 subuh. Saya bilang, ya sudah, relakan saja. Anaknya telepon tanya lagi, Pak, Mama masuk surga nggak? Aduh maaf, saya bukan penunggu pintu surga. Saya nggak tahu. Tolong tanyain dong sama Tuhan Yesus, Pak. Mama di surga apa enggak? Ya nanti ya, karena Pak Tuhan Yesus bilang ya saya ngomong. Jam 10, kira-kira Roh Kudus ngomong sama saya, anakku, waktu tadi malam kau berdoa buat Oma itu, umurnya 86 tahun. Waktu kau berdoa buat Oma itu, engkau lihat nggak? Satu tetes air mata keluar dari matanya. Saya bilang, saya ingat, iya ya Roh Kudus ya, kayaknya iya deh. Saya lihat ya itu, tetesan air mata. Roh Kudus berkata, itulah saat di mana Oma menerima aku sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ngomong sama anaknya, bilang kasih tahu mereka, sekarang dia sudah ada bersama aku di surga. Saudara, Roh Kudus berkata lagi, 86 tahun aku menunggu dia.
86 tahun aku terus menunggu dia dengan sabar sampai di hari kematiannya dia menerima aku sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, Bapakku di surga, Tuhan Yesus sangat rindu sama saudara. Kalaupun kita belum bertobat, dia tunggu terus sampai kau bertobat. Kalaupun kau belum sungguh-sungguh, dia tunggu terus sampai kau sungguh-sungguh. Kalau kau pun masih sering main-main sama dia, dia tunggu terus sampai kau sungguh-sungguh sama dia. Pada waktu kau sungguh-sungguh sama dia, itu adalah sukacita daripada Tuhan kita. Sukacita daripada Tuhan Yesus. Karena dia ingin tolong saudara berkata, aku melupakan dosamu yang lama, sekalipun semerah irmisi, aku buat putih seperti salju, dan sekarang hiduplah bersama aku. Hubunganmu sama Tuhan Yesus itu penting, saudara. Engkau harus punya hubungan pribadi dengan dia, bukan sekedar ke gereja. Kalau kau berhubungan pribadi intim sama Tuhan, melekat sama dia, engkau pasti menghasilkan buah. Yang setuju katakan Amin. Yang kedua, bagaimana kita bisa menghasilkan buah? Hidup dalam persekutuan dengan Roh Kudus. 2 Korintus 13 ayat 13, sama-sama. 2, 3. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Intim sama Roh Kudus, bergaul sama Roh Kudus dengan banyak-banyak berbahasa roh, melekat sama dia, bergaul sama dia. Dan saya mau bilang kepada saudara, waktu kau bergaul intim dengan Roh Kudus, waktu kau bergaul akrab dengan Roh Kudus, maka dari hidupmu akan muncul buah roh. Saudara, untuk menghasilkan buah roh, kita baca buah roh yuk. Galatia 5 ayat 2 sampai 3, sama-sama. 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang. Waktu kau intim sama Roh Kudus, waktu kau dekat sama Roh Kudus, saya mau bilang ke saudara, buah roh itu otomatis secara alami akan keluar dari hidup saudara. Untuk menghasilkan buah roh itu nggak bisa direkayasa, nggak bisa dibuat-buat. Sudah mungkin berkata, masuk tahun 2025, saya punya komitmen untuk hidup sabar. Sudah boleh coba, tapi percayalah, sudah hanya menyimpan bom waktu. Sabar. Difitnah, sabar. Disakitin, sabar. Lama-lama Gak bisa. Buah roh itu gak bisa dibuat-buat. Tapi kalau kau bergaul akrab dengan Roh Kudus, secara alami tiba-tiba dari hidupmu buah roh itu muncul. Dan orang-orang yang dekat sama saudara akan menikmati buah itu. Kalau suami yang sudah menghasilkan buah roh, istri dan anak-anak akan menikmati. Istri yang menghasilkan buah roh, anak-anak dan suami akan menikmati. Suatu orang tua yang menghasilkan buah roh, anak-anak akan melihat, kok papa mama sekarang beda ya? Kok papa mama sekarang gak seperti dulu ya? Orang tua akan melihat anak-anaknya kalau mereka sudah menghasilkan buah roh. Kok anak-anak saya ini kok sekarang sudah berubah ya? Tidak seperti dulu, susah sering mau diajak ngomong. Sudah buah roh itu harus muncul alami akibat pergaulanmu sama Roh Kudus. Nggak bisa dibuat-buat. Yang setuju katakan Amin. Suatu ketika saya sedang mengajar sebuah diklat, lalu di tengah-tengah diklat saya tanya sama mereka, karena yang datang tuh banyak kan pemimpin dari gereja. Bapak Ibu pernah khotbah kan? Saya mau tanya, khotbah yang paling sulit ada nggak pengalaman khotbah yang paling stres? Kalau saya bilang, khotbah yang paling stres buat saya waktu saya mesti khotbah depan Pak Niko. Nah gimana nggak stres khotbah depan Pak Niko, saudara? Biar ruangan pakai AC dinginnya amit-amit, saudara. Itu keringat Jadi ceritanya begini, saudara. Satu ketika ada satu pekerja kami meninggal. Lalu saya dapat tugas untuk peti, kebaktian untuk peti. Saya sedang menuju rumah duka, tiba-tiba gembala saya telepon. Pak, sampai mana? Sudah di jalan Pak, 5 menit lagi saya sampai. Belum telat kan Pak? Jam 7 kan kebaktiannya? Iya, memang belum telat. Tapi Pak Niko sudah datang. Bu, Pak Niko. Ngapain Pak Niko datang Pak? Loh, kan yang meninggal masih keluarganya Pak Niko. Dalam hati kenapa gue mau lagi pelayanan? Sampai sana, saya ketemu Pak Niko. Pak, nanti Bapak yang khotbah kan? Enggak, kamu aja Bapak, saya kan keluarga. Doa berkat Bapak ya? Enggak, kamu aja doa berkat, saya kan keluarga. Langsung stres, bro. Saya dapat jatah khotbah 20 menit, 10 menit, saya amin, bro.
Udah makin cepat selesai makin beres lah. Blank saya tuh. Tadi itu cuma diem aja di belakang sambil senyum. Makin senyum makin stres ya. Perasaan mau ngomong apa aja salah saudara. Kalau ada saksi, iya Pak, khotbah kematian itu biasa apalagi pemakaman Pak. Pak, kita ngomong sampai berbusa-busa Pak. Yang makan bapak, yang minum teh botol, yang ngobrol, kita dicuekin Pak. Kalau ada kesaksian. Tiba-tiba ada seorang ibu angkat tangan, Pak, ya Bu. Saya sih nggak pernah khotbah Pak, tapi suami saya khotbah. Menurut saya Pak, khotbah paling sulit itu kalau seseorang khotbah di depan keluarganya sendiri. Kenapa emang Bu? Kenapa sulit? Loh, mau ngomong apa dia Pak? Udah tahu. Kalau dia tahu Pak, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mau ngomong apa di depan? Gua tahu semuanya. Jemaat gak tahu, gua tahu. Betul gak saudara? Mungkin sama khotbah begini ya, sudah dikasih Tuhan. Menjadi orang Kristen mesti sabar. Sabar. Kita harus bisa menguasai diri, sabar. Istri yang dengar, sabar. Tadi belakangnya marah-marah. Lu orang lain gak tahu saudara, tapi keluarga kita tahu. Betul gak? Ketika saya selesai khotbah, ada seorang ibu datang sama saya. Pak, tadi waktu Bapak khotbah, Pak maaf Pak ya, 5 menit pertama saya nggak liatin Bapak. Saya liatin istri Bapak. Loh kenapa Bu? Iya Pak, kalau istri Bapak tertarik dengan khotbah Bapak, saya tertarik. Tapi kalau istri Bapak tidak tertarik sama khotbah Bapak, saya juga nggak tertarik. Wah ini, saya bilang sama istri saya, pokoknya tiap kali dengerin, semangat. Lebih sukses dari ibadah ini, semangat. Saudara, keluarga yang paling tahu keadaan kita. Loh saya mau bohong di tempat ini saudara, yang tahu istri saya, betul gak? Betul. Saudara gak tahu. Saya mau cerita yang bohong-bohong, saudara gak tahu. Tapi keluarga tahu. Saudara, untuk menghasilkan buah roh, engkau tidak bisa dibuat-buat. Engkau tidak bisa merekayasa. Itu harus keluar alami akibat pergaulan bersama Roh Kudus. Yang setuju katakan Amin. Yang ketiga, bagaimana kita bisa menghasilkan buah? Hidup bergaul dengan firman. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Sama-sama yuk. 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri dalam dosa, yang tidak duduk dalam kumpulan penuh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya seperti pohon ditanam di aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Ya tidak layu daunnya. Apa saja yang dibuatnya Berhasil. 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 Doanya saudara mau berhasil. Amin. Mau berhasil? Amin. Mau berhasil? Amin. Tuhan bilang sama Yosua, di negeri yang kuberikan kepadamu, jangan lupa merenungkan Taurat ini, supaya semua perjalananmu berhasil dan hidupmu mengalami keberuntungan. Amin. Yang mau sama-sama katakan Amin. Saudara, waktu saudara baca firman Tuhan, baca Alkitab setiap hari, tanpa saudara sadar engkau sedang bergaul dengan Allah. Amin. Karena Yohanes 1:1 katakan pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Yes. Waktu kau bergaul sama Allah, pemilik surga, pemilik alam semesta ini, apapun yang kau perlukan, dia siap sediakan bersama. Amin. Apapun yang kau butuhkan, dia siap sediakan buat Yes. saudara. Apapun yang kau inginkan, dia siap sediakan buat saudara. Amin. Dulu sebelum saya melayani Tuhan sepenuh waktu, saya kerja di perusahaan. 8 tahun saya kerja. Saya nggak pernah kerja jadi pendeta, saya nggak pernah mikir. Saya kuliah teknik, saudara. 8 tahun saya kerja di perusahaan. Dan sampai akhirnya Tuhan panggil saya untuk keluar. Dan waktu saya keluar, semua di kantor di perusahaan saya mau bilang gila. Mau saya orang Jepang bilang kamu nggak waras. Kamu keluar mau jadi apa? Emang gaji kami kurang. Kami bisa gaji 2 kali lipat, 3 kali lipat. Saya bilang bukan masalah gaji, saya bilang. Tuhan panggil saya. Oh jadi mau jadi pendeta. Istri saya, teman istri saya, orang Kristen. Pendetanya kalau kemana-mana naik sepeda, bunyinya nek.
mau miskin jadi pendeta. Kalau gaji murah bilang, saya naikin gaji. Saya bilang enggak, saya bukan karena itu, tapi Tuhan panggil saya untuk melayani dia. Tuhan panggil saya untuk melayani dia sepenuh waktu. Dan saya dengar firman-Nya jelas di telinga saya, dia panggil saya untuk melayani dia sepanjang waktu. Orang tempat saya bilang, kamu gila, kamu gak waras. Orang hidup cari apa sih? Cari uang, dia bilang. Di sini kamu dapat uang banyak. Saya bilang enggak, bukan masalah uang. Ini masalahnya orang yang panggil saya, dia sudah tebus hidup saya dan tebus hidup saya lunas. Saya berhutang banyak sama dia, dan sampai mati pun saya tidak bisa bayar hutang itu. Dan dia panggil saya untuk melayani dia. Dan saya tahu perusahaan ini kaya, tapi Tuhan memanggil saya jauh lebih kaya, karena surga dan alam semesta adalah milik dia. Saudara, tidak gampang, saudara. Ngikutin perintah Tuhan itu gak gampang. Ngikutin keinginan Bapa di surga, firman Tuhan itu gak gampang. Tapi waktu mau taat, saya mau bilang buat saudara, Tuhan pasti bela saudara. Tuhan pasti bela firman-Nya. Firman-Nya tidak pernah kembali sia-sia. Yes. Firman-Nya harus menjadi sesuatu. Amen. Yang setuju sama-sama katakan. Amin. Dulu waktu saya bekerja, saya kenal dengan seseorang, saudara, teman saya, rekan saya, bukan rekan dia. Dia dari perusahaan lain, tapi dia sering supply barang buat kami. Satu ketika dia sharing sama saya, dia cerita sambil senyum-senyum, ketawa-ketawa dia cerita. Dia ngalamin untuk pengalaman yang menarik sebenarnya. Satu ketika dia dapat order dari teman dekatnya dia untuk buat barang, dia seperti bengkel bubut, bengkel las, bengkel yang kayak gitu-gitulah. Dapat order barang cukup banyak dengan nilai yang cukup besar untuk dibuat di pabriknya dia. Dia buat itu berdasarkan gambar, lalu setelah jadi nilainya kurang lebih 300 juta tahun 90-an. Mahal sekali. Temannya datang mau ambil barang, oke, hari ini gua angkut ya barang dia. Kamu duit gua bayar 300 juta kan, sepakatnya kan 300 juta. Oke, lu bikin gua invoice. Di invoice jangan lupa angkanya kosongin aja lah ya. Ntar gua tulis sendiri. Yang penting lu tanda tangan sama stempel. Soal angkanya gua bisa isi sendiri. Aduh gak bisa gitu dong. Itu kan namanya bohong. Alah lu gimana sih? Temen, udahlah. Biasa di dunia bisnis. Ya tapi gua gak mau begitu. Lu mau tanda tangan apa lu mau batal? Lu gak tanda tangan gak bikin invoice kosong, batal. Gua gak ambil tuh kan. Tadi aku telepon istri. Dia telepon istrinya. Mah, ini begini ceritanya. Istrinya berkata, Pak, jangan. Kenapa mah? Tadi pagi waktu aku sakit, Tuhan tuh sudah pesan lewat firman-Nya. Neraca yang miring, batu serong, batu timbangan yang tidak jujur itu kekejian di mata Tuhan. Jangan Pak, Tuhan sudah kasih firman pagi ini. Jangan. Tadi nonton istriku juga bilang jangan. Ya udah, batal ya. Gue pulang, dia pulang. Ditinggal itu barang. Barangnya terbuat dari besi. Dia ngomong sama karyawannya, siram sama oli biar nggak karatan. Terus bos mau dijual kemana nih? Nggak tahu. Gue stres nih. Akhir bulan tuh waktu itu pada gajian 300 juta nih barang. Seminggu nggak terjadi apa-apa sih. Siram lagi pakai oli. Tiba-tiba minggu depannya ada mobil parkir depan pabriknya dia. Ada seorang lari-lari pada satpam. Bos ada nggak? Ada. Mau ketemu boleh? Oke. Mereka bertiga masuk ke kantor. 2 orang Jepang, 1 orang Indonesia. Ada apa ya? Kamu punya mesin bubut berapa banyak? Kamu punya mesin las berapa banyak? Ditanyain. Lalu kami mau buat barang ini. Dia buka sebuah gambar. Jumlahnya 40.000 unit. Bisa? Dia lihat gambar itu. Oh dia bilang gini, kayaknya gue pernah lihat gambar ini. Dia ambil lemarinya dia. Kalau dia buka depan gambarnya, depan orang Jepangnya, orang Jepang kaget. Kok sama gambarnya? Kamu curi gambar kami ya? Enggak. Saya tidak didatangin sama orang yang namanya A, mau bikin barang ini.
Oh si A itu penipu itu. Dia juga janji sama kami minggu lalu akan kirim, tapi sampai hari ini orangnya kabur, nggak pernah kirim. Dia itu pesan sama saya. Oh gitu. Lalu mana sudah bikin? Sudah di gudang. Datang ke gudang, diperiksa sama oleh tukangnya, cocok. Kami angkut hari ini juga 40.000 unit. Berapa harganya? Dia baru dengar diangkut, dia udah senang luar biasa saudara. Ya, hah? Oke, tenang. Saya bayar sesuai harga Jepang ya. Dia hitung. 300 juta. Hah? Kurang. Kenapa? 600 juta. Gimana? Setuju? Dia bilang, hah? Dalam hati banyak banget. Tapi orang Jepang yang mikir, hah? Kurang. Oh, tunggu. Sama ongkos transport, ongkos pesawat dari Jepang ke Indonesia. Oke. Terakhir, 900 juta. Setuju? Di bawah itu barang dapat cek dari Bank of Tokyo 900 Wow. juta. Oh. Dia telepon istrinya, Ma, Tuhan bela kita. Yes. Tuhan bela kita. Amen. Firman-Nya tidak pernah gagal. Ya. Firman-Nya tidak pernah gagal. Amen. Tuhan bela kita. Yes. 900 juta dibayar. Sudah bilang saya belum pernah lihat uang 900 juta. Tapi hari itu saya dapat cek dari Bank of Tokyo 900 juta. Firman Tuhan tidak pernah kembali sia-sia. Yes. Firman harus terjadi sesuatu. Amen. Firman harus menjadi sesuatu. Amen. Yang setuju katakan. Amen. 3 hal kita belajar hari ini. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan? Yang pertama, Tinggal dekat dengan Tuhan. intim melekat dengan Tuhan. Yesus memilih bagian yang terbaik. Yang kedua, Bergaul dengan Roh Kudus. Roh Kudus. Dan yang ketiga, Bergaul dengan firman-Nya. bergaul dengan firman-Nya yang adalah Allah itu sendiri. Amen. Waktu kau melekat sama Dia, kau pasti menghasilkan buah. Yes. Kau pasti menghasilkan buah. Buah bisa bicara macam-macam. Buah bisa bicara buah kesehatan. Buah bisa bicara buah berkat buat saudara. Yes. Buah bicara buah damai sejahtera. Buah bisa bicara buah kehidupan kekal di surga. Bicara macam-macam. Firman-Nya katakan begini, kalau engkau di dalam aku dan aku dalam engkau, apapun yang kau inginkan, Tuhan sediakan buat saudara. Amen. Bapakmu di surga akan selalu sediakan buat saudara. Yes. Bapakmu di surga selalu sediakan Amen. buat saudara. Yang setuju sekali lagi sama-sama katakan. Amen. Tiap hari pakai berdiri sama